Diawali dengan memperlihatkan 3 orang yang sedang memanjat sebuah tebing. Mereka adalah Becky, Hunter, dan seorang cowok yang bernama Dan. Becky dan Dan adalah sepasang kekasih, sementara Hunter adalah seorang YouTuber petualangan. Ketika hampir mencapai puncak tebing, Dan dikejutkan dengan sesuatu yang membuat dia terpeleset dan bergelantungan di tebing itu. Akan tetapi, tali yang dipakainya tidak mampu untuk menopang tubuhnya dan membuat dia terjun bebas dan tewas. Dan ini dia film Fall. Cerita berlanjut ke 51 minggu kemudian. Becky terlihat masih belum bisa move on setelah kehilangan kekasihnya itu. Ayahnya mencoba untuk menasihati Becky kalau dia tidak boleh terpuruk dan menghancurkan hidupnya hanya karena kehilangan kekasihnya. Namun Becky berpikir lain dan berdebat dengan ayahnya. Kehilangan kekasihnya membuat Becky sangat hancur, bahkan ia sampai meminum beberapa obat penenang. Namun tidak lama kemudian Hunter datang ke rumahnya dan melihat kondisi Becky yang sangat berantakan. Hunter kemudian mengajak Becky untuk pergi memanjat sebuah menara TV. Becky sempat menolak ajakan itu karena dia masih trauma dengan kejadian yang menimpa kekasihnya. Namun Hunter mengatakan kalau Becky tidak boleh terus-terusan mengurung diri di kamar bersama dengan abu kekasihnya. Dia harus melawan rasa takut itu, kalau tidak dia akan takut selamanya. Saat pagi hari, Becky akhirnya berubah pikiran dan akan pergi memanjat menara itu bersama Hunter. Mereka pun berangkat. Karena merasa lapar, mereka pun singgah di sebuah restoran untuk mengisi kampung tengah. Di sana mereka juga bertanya di mana lokasi menara TV itu, karena mereka tidak menemukannya di map. Pemilik restoran di sana berkata kalau mereka tidak butuh peta, karena mereka bisa melihatnya dari sana. You see that light way up there? Becky. That's your tower. Hunter kemudian mengajari Becky cara mengisi daya menggunakan lampu. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan dan Hunter melakukan sebuah opening untuk video vlog YouTube-nya. Tiba-tiba, menurut Alessandro Giovanni Pambrongkos, kejadian seperti itu adalah tanda buruk dan sebaiknya pulang saja. Namun karena mereka ini belum pernah mendengar Alessandro Giovanni Pambrongkos, makanya mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Menara TV ini adalah struktur tertinggi di Amerika yang sekarang sudah terbengkalai dan pemerintah akan merobohkan menara itu saat musim dingin tiba. Saat sampai di gerbang menara, ternyata gerbang di sana dikunci dan dilarang untuk siapapun memasukinya. Namun karena sudah terlanjur, mereka tetap memaksa ke menara itu dengan berjalan kaki. Mereka juga sempat melihat beberapa burung pemakan bangkai sedang memangsa sesuatu. Dan akhirnya mereka sudah sampai di kaki menara yang berketinggian 2000 kaki itu. Melihat ketinggian menara itu sempat membuat trauma Becky jadi kambuh dan merasa takut untuk melanjutkan. Namun Hunter tetap menguatkan Becky untuk melawan rasa takutnya. Dan akhirnya mereka mulai memanjat menara itu. Terlihat kalau beberapa besi di sana sudah berkarat dan tidak kuat. Dan tak lama kemudian mereka tiba di akhir tangga bagian dalam. Dan selanjutnya mereka harus melanjutkan menggunakan tangga bagian luar. Di tangga bagian luar ini angin semakin kencang dan tangga juga semakin bergoyang. Wow. Becky yang masih tidak normal merasa takut dan meminta turun ke bawah. Namun Hunter yang mempunyai 8 nyawa ini tetap naik ke atas tanpa rasa takut. Saat hampir sampai di ujung menara, Hunter sedikit bermain-main dengan menggoyang-goyangkan tangganya dan membuat salah satu baut tangga itu terlepas. Untungnya Hunter bisa sampai ke puncak menara. Saat Becky dibantu Hunter ke puncak, tanpa mereka sadari baut satunya lagi terlepas. Namun tidak ada kejadian apa-apa dan mereka berdua berhasil sampai ke puncak menara. Mereka lalu merayakan keberhasilannya itu, dan yang paling gokil, Hunter malah bergelantungan di sana demi kebutuhan YouTube-nya. Kemudian Hunter menyuruh Becky untuk melakukan hal yang sama.
Walaupun ada rasa ketakutan, Becky kemudian melakukannya demi kebutuhan foto. Becky sangat senang bisa melawan rasa takutnya. Kemudian setelah itu Becky mengambil abu kekasihnya dan menaburkannya di sana. Setelah menaburkan abu itu, tibalah waktunya bagi mereka untuk turun dari sana. Becky yang turun lebih dulu awalnya terlihat aman-aman aja. Namun tiba-tiba tangganya ternyata sudah tidak kuat dan terlepas dari menara itu. Hal itu membuat Becky hampir terjun bebas. Untungnya Hunter mampu menahan Becky dan menariknya kembali ke atas. Walaupun selamat dari kematian, tapi sekarang mereka sudah tidak punya jalan untuk turun dari sana karena tangganya sudah hilang. Tidak mungkin kalau mereka terjun bebas kan? Mereka pun mencoba meminta bantuan, namun mereka tidak mempunyai sinyal di ketinggian seperti itu. Karena merasa panik, Becky bahkan tidak menyadari kalau kakinya sedang terluka. Hunter hanya bisa menenangkan Becky kalau mereka bakal segera dapat bantuan, walaupun Hunter sendiri tidak tahu kapan bantuan itu akan datang. Apalagi tidak ada orang yang mengetahui keberadaan mereka di atas sana. Sambil berharap bantuan akan datang, mereka sempat-sempatnya membuat video vlog. Mereka kemudian menemukan teropong dan senjata suar atau prayer gun. Tidak lama kemudian Hunter menyadari kalau di bawah tempat mereka memanjat masih ada sinyal. Namun masalahnya dia tidak tahu di ketinggian mana mereka mulai kehilangan sinyal. Hunter kemudian mencoba untuk membuat postingan bala bantuan dan berharap salah satu dari 60.000 pengikutnya bisa membantunya. Agar postingan itu bisa terkirim, dia mengikat handphonenya dan menurunkannya ke bawah dengan harapan bisa mendapatkan sinyal. Karena merasa tali kurang panjang, Hunter bahkan rela untuk mempertaruhkan nyawanya. Namun usahanya itu tidak membuahkan hasil. Mereka kemudian berencana untuk menjatuhkan handphonenya ke bawah. Untuk mencegah handphonenya hancur, mereka membungkus handphone itu dengan sepatu serta dilapisi beberapa kaos dan BH yang dipakai Hunter. Saat merasa kalau ini cukup aman, mereka akhirnya menjatuhkannya sambil berharap kalau itu akan berhasil. Beberapa saat kemudian, Hunter melihat seseorang bersama dengan anjing yang berada di bawah menara. Mereka mencoba berteriak, namun suara mereka tidak cukup sampai ke bawah. Bahkan Becky melemparinya dengan sepatu untuk memberikan sebuah tanda. Diperlihatkan juga kalau ternyata sepatu dan beberapa lapisan itu tidak cukup untuk melindungi handphonenya. HP yang mereka jatuhkan ternyata hancur dan tidak bisa lagi mengirim postingan apapun. Sementara orang yang berada di kaki menara tidak melihat mereka dan pergi dari sana. Saat malam tiba, mereka masih melihat beberapa orang berada di sekitar menara itu. Mereka berdua kemudian menembakkan prayer gun untuk memberikan tanda, dan ternyata itu berhasil. Orang itu melihat ada dua orang yang berada di atas menara. Namun bukannya membantu, mereka malah pergi ke gerbang menara dan mencuri mobilnya. Sekarang sudah 12 jam mereka terperangkap di sana dan belum ada bantuan yang datang. Yang jadi masalah, tidak ada yang tahu keberadaan dan masalah yang mereka alami saat ini. Di sini, Hunter berkata jujur kepada Becky kalau sebenarnya dia pernah punya hubungan dengan kekasihnya. Itu terjadi karena dia mabuk dan tidak sengaja tidur dengan Dan. Namun, dia sangat menyesal dan meminta maaf kepada Becky. Namun, mereka tidak mau terlalu membahasnya karena ini bukan waktu yang tepat. Dan yang penting sekarang bagaimana mereka bisa bertahan hidup karena saat ini mereka sangat kelaparan dan kehausan. Air yang mereka bawa berada di dalam tas yang berada tepat di bawah mereka. Karena tidak punya pilihan lain, Hunter memberanikan diri untuk turun mengambil tas itu dengan mengikat tubuhnya dengan tali. Dia pun turun ke sana, namun sayang talinya kurang panjang untuk sampai ke tas itu. Hunter kemudian melepas ikatan di punggungnya dan mencoba untuk berayun ke tas itu. Dan Hunter! Come back up! What?
Walaupun dia berhasil sampai ke tas itu, namun yang jadi masalah sekarang bagaimana dia bisa kembali meraih tali itu. Dia kemudian menggunakan tongsis untuk meraih tali itu dan melompat ke sana. Setelah berhasil, Hunter mencoba memanjat dan Becky menariknya dari atas. Saat Hunter mencoba mencapai tangga di sana, tiba-tiba I hurt my hands. Hunter berhasil selamat dan Becky segera menariknya ke atas. Setelah berhasil kembali ke atas dan membawa tasnya, mereka kemudian kembali mencari bantuan dengan menggunakan drone. Namun baru setengah perjalanan, baterai dari drone itu melemah. Dan mau tidak mau mereka harus menarik kembali drone itu. Karena sekarang drone juga sudah lowbat, kini mereka tidak tahu lagi bagaimana mereka mencari bantuan. Saat malam hari, Becky melihat lampu menara dan mengingat kalau Hunter pernah mengajarinya cara mengisi daya menggunakan lampu. Becky kemudian mulai memanjat lampu menara itu. Setelah bersusah payah, akhirnya Becky berhasil sampai ke atas. Namun sayang, cabang charging yang dia gunakan tidak cukup panjang untuk menerima listrik. Dia kemudian menggunakan cincin untuk mengalirkan arus, dan itu berhasil. Sekarang Becky harus bertahan sampai cas dari drone itu penuh. Setelah bertahan cukup lama, akhirnya dayanya sudah terisi penuh dan segera turun dari sana. Becky kemudian kembali menerbangkan drone-nya. Dia berencana untuk menerbangkan drone itu ke restoran yang ditempati makan sebelumnya. Namun saat mendekati restoran itu, drone-nya tiba-tiba ditabrak truk dan hancur. Becky hanya bisa menangis dan pasrah. Anehnya di sini Hunter yang biasanya antusias dengan apapun malah bersikap santai dan biasa aja. Seakan-akan dia tidak memperdulikan apapun. Saat menjelang malam, Becky sudah merasa tidak tahan lagi dan ingin tidur. Namun Hunter melarang karena jika Becky tidur, luka yang ada di kaki Becky akan dimakan oleh burung pemakan bangkai. Hunter juga mengatakan kalau Becky harus makan sesuatu untuk mengisi energi. Becky bingung dari mana dia mendapatkan makanan dan berkata kalau ini sudah tidak ada harapan. Satu-satunya kesempatan mereka adalah dengan menggunakan HP Becky dan menjatuhkannya ke bawah seperti sebelumnya. Namun kali ini dia akan melakukannya dengan baik. Becky kemudian meminta sepatu dari Hunter. Namun Hunter berkata aneh kalau sepatunya berada di bawah. Padahal jelas-jelas sepatunya sedang dia pakai. Hunter juga berkata kalau dia juga berada di bawah. Ternyata Hunter yang berada di dekat Becky sekarang hanyalah halusinasi dari Becky. Hunter sebenarnya sudah meninggal saat terjatuh saat itu. Dan yang ditarik ke atas oleh Becky hanyalah tas. Becky berhalusinasi karena dia terlalu takut untuk menyadari bahwa dia berada di sana seorang diri. Sementara itu, ayah Becky sedang mencari keberadaan anaknya. Dia sangat khawatir dan mencarinya kemana-mana. Kembali ke Becky yang merindukan ayahnya, dia sadar dan menyesal selama ini sering membantah perkataan ayahnya. Keesokan harinya, Becky yang lagi tertidur mulai didatangi burung pemakan bangkai. Namun itu hanya jebakan Becky semata agar dia bisa menangkap burung itu dan memakannya karena hanya itu yang bisa dia makan saat ini. Setelah memakan itu, dia mendapatkan kembali tenaga. Becky pun mulai bergerak dengan turun ke bawah. Dia pun berhasil sampai ke mayat Hunter. Becky langsung mengirim pesan ke ayahnya dan meminta kalau dia terjebak di sana. Namun kali ini Becky lebih dulu meminta maaf ke Hunter karena dia akan menggunakan tubuh Hunter sebagai penopang untuk memastikan usaha terakhirnya ini berhasil. Setelah beberapa saat, ayah Becky langsung menuju ke sana. Ini menandakan kalau usaha Becky telah berhasil. Terlihat beberapa polisi dan sebuah helikopter sudah berada di TKP. Dan tak lama Becky muncul dan langsung memeluk ayahnya. Dan film pun berakhir.